Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat kuis dengan menggunakan Google Form. Google Form merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk membuat kuis karena caranya yang cukup mudah. Jadi, yang pertama-tama harus kita siapkan adalah soal. Jadi, dengan cepat nanti kita tinggal copy paste dan folder-folder yang berisi gambar jika dalam soal nanti membutuhkan. Oke, kita mulai. Kita buka laman Google, kemudian klik titik 9. Kemudian klik Drive. Klik tambah baru. Kemudian pilih lainnya. Lalu pilih Google Form. Selanjutnya, kita dapat melakukan pengaturan dengan mengklik setelan di sini. Centang kumpulkan alamat email jika ingin melihat alamat email orang yang mengisi form ataupun kuis kita nanti. Centang tanda terima respon jika ingin orang yang sudah mengisi bisa mendapat tanda terima atau bukti bahwa dia sudah mengisi form. Batasi satu tanggapan jika kesempatan yang diberikan pada responden untuk mengisi hanya satu kali dari satu email. Kemudian dapat pula dipilih apakah setelah mengirim, responden dapat mengedit jawaban dan melihat diagram rangkaian. Berikutnya untuk menjadikan sebagai kuis, kita kuis dapat dipilih apakah skor perolehan dapat segera dilihat setelah mengirimkan kuis. Dapat juga disetting apakah responden dapat melihat pertanyaan yang belum terjawab. Jika dicentang maka kuis tidak akan dapat dikirim sebelum semua pertanyaan terjawab. Dapat juga diatur apakah responden dapat melihat nilai atau poin dari setiap skor jawaban. Kemudian klik simpan untuk melanjutkan. Ya, tuliskan judul kuis serta deskripsinya. Untuk bagian awal ini dapat kita manfaatkan untuk menulis identitas seperti nama. Kita gunakan untuk jawaban berupa jawaban singkat. Jangan lupa dipilih untuk wajib diisi serta hilangkan centang kunci jawaban. Berikutnya dapat dituliskan nomor absen. Untuk jawaban yang berupa angka biasanya otomatis dapat dideteksi oleh Google. Kemudian untuk bagian berikutnya kita akan membuat pertanyaan. Kita pisahkan bagian dengan mengklik gambar dua blok ini. Kita isi judulnya, misalnya di sini bagian untuk pertanyaan berupa pilihan ganda. Kemudian kita bisa lanjut menuliskan pertanyaan dengan klik tanda tambah. Apabila kita sudah memiliki dokumen atau soal yang akan digunakan, mudah sekali, tinggal kita copy paste. Untuk kunci jawaban, kita klik, kemudian
Pilih salah satu opsi jawaban yang benar yang merupakan kunci jawaban. Jangan lupa wajib diisi, dipilih untuk wajib diisi, kemudian kita tuliskan skor untuk tiap nomor pertanyaan pada poin mesti. Ya, begitu seterusnya kita bisa membuat soal lagi dengan mengklik tanda tambah. Apabila pada pertanyaan ada gambarnya, tinggal kita klik gambar kotak ini. Kemudian kita bisa sisipkan gambar dengan mendrag and drop gambar dari folder gambar yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah, bagaimana apabila gambar yang ada dibutuhkan pada opsi jawaban hal ini? Maka langkahnya sama, kita tinggal paste untuk pertanyaannya. Kemudian pada opsi jawaban, kita klik opsi jawaban 1, pada sisi kanan di sini ada gambar kotak. Juga sama, klik untuk menyisipkan gambar. Kita buka folder tempat menyimpan gambar tadi, tinggal kita drag and drop. Begitu juga dengan opsi-opsi jawaban yang lainnya, hingga memang perlu kita lakukan persiapan sebelum mulai membuat soal. Nah, bagaimana dengan pertanyaan esai? Tentu saja kita tinggal mengganti bentuk pilihan ganda dengan jawaban singkat apabila menginginkan jawaban yang pendek, dan paragraf apabila menginginkan jawaban yang panjang. Di sini kita pilih jawaban singkat, kemudian klik kunci jawaban. Tuliskan jawaban yang benar. Ini jawabannya adalah 1,2. Tuliskan skor untuk poin untuk jawaban yang benar. Nah, bagaimana jika siswa menuliskan jawaban untuk 1,2 dengan 1,2 seperti tulisan Inggris untuk koma? Maka kita bisa tambahkan jawaban yang benar. Kita tuliskan 1,2. Apabila kita tidak menginginkan alternatif jawaban lainnya, kita tinggal centang pada tandai semua jawaban tidak benar lainnya. Apabila soal sudah selesai dibuat, kita tinggal klik kirim. Kuis dapat dikirim melalui email ataupun melalui tautan. Di sini kita gunakan tautan. Tautan dapat diperpendek dengan mencentang pada perpendek URL, atau dapat pula kita perpendek menggunakan aplikasi lainnya yang insya Allah kita bahas berikutnya. Ya, di sini saya gunakan sebagaimana adanya, kemudian tinggal klik salin untuk mengcopy link ini dan kemudian membaginya kepada peserta didik dengan cara menempel tautan tersebut pada WA group atau Telegram grup peserta didik. Demikian, semoga bermanfaat.